but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for a make or break it hard. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. I tell my town when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang dasar-dasar standarisasi mutu industri olahan pangan. Diam. Bahan pangan baik yang berasal dari hewani dan nabati memiliki tingkat mutu beragam yang ditentukan oleh berbagai faktor seperti bibit, proses budidaya, pemanenan, proses pasca panen, pengolahan hingga distribusi. Tingkatan mutu pangan memiliki kategori yang beragam seperti mutu sangat baik, baik, cukup, dan kurang baik. Mutu pangan dapat dipertahankan selama jangka waktu tertentu tergantung pada cara penanganan pangan tersebut. Mulai dari proses produksi hingga sampai kepada tangan konsumen dapat mengurangi potensi kerusakan mutu pangan. Mutu bahan pangan dapat ditentukan cirinya berdasarkan sifat fisik, kimia, dan biologi pangan. Sifat fisik bahan pangan antara lain tekstur, kekenyalan, koefisien, titik beku, berat jenis, dan titik gelatinisasi. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi mutu. Standarisasi mutu adalah proses menetapkan dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh produk atau jasa untuk memastikan konsistensi kualitas, keamanan, dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Standar mutu berfungsi untuk menjembatani kepentingan konsumen dan produsen, memperlancar arus perdagangan, dan meningkatkan daya saing produk di pasar global. Standarisasi mutu sangat penting untuk memastikan bahwa produk dan layanan memenuhi standar kualitas yang telah disepakati, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan melindungi mereka dari produk yang berkualitas rendah. Jadi teman-teman tidak mau kan membeli suatu produk atau barang yang tidak sesuai standarisasi di negara kita. Contohnya saya mempunyai satu produk minuman, yaitu Fit air mineral. Di sini ada lembaga yang melakukan standarisasi suatu produk, yaitu kita lihat SNI. Ini ada lambangnya. Apa sih singkat dari SNI ini? SNI ini adalah Standar Nasional Indonesia. Jadi mereka yang memperbolehkan suatu produk atau bahan dijual belikan di negara kita. Seperti minuman ini, contohnya ini sudah ada label SNI-nya. Jadi minuman ini boleh dijual dan dikonsumsi oleh kita karena SNI ini juga sudah terpercaya. Jadi dalam kemasannya, tutup air botolnya, dan isinya yaitu air mineral. Jadi teman-teman tidak mau kan meminum suatu produk yang tidak berkualitas. Itu contohnya. Sertifikat MD apa sih? Gimana cara dapetinnya? MD adalah singkatan dari makanan dalam. Makanan dalam adalah nomor izin yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau biasa kita kenal BPOM. Untuk industri makanan besar dan berasal dari dalam negeri, walaupun dalam satu brand makanan, kode MD yang berbeda tergantung lokasi pabrik yang memproduksi produk makanan tersebut. Langkah-langkah mendapatkan sertifikat MD. Yang pertama, klik lihat sertifikat. Lalu yang kedua, klik lengkapi untuk mengisi data diri. Yang ketiga, isi data diri
akun, nama lengkap, nomor induk pegawai atau NUPTK, tempat lahir, tanggal lahir, jabatan, unit kerja, beri tanda centang pada pernyataan bahwa data diri yang sudah diisikan adalah benar. Kemudian klik simpan, dan yang terakhir, klik unduh untuk mendownload sertifikat. APIT SKP, cara mendapatkannya? SKP adalah sertifikasi kelayakan pengolahan yang memang khusus diberikan Kementerian Kelautan Republik Indonesia melalui rekomendasi Tim Pembina Mutu Dinas Kelautan dan Perikanan untuk sertifikasi kelayakan pengolahan demi memberikan mutu dan keamanan bagi pangan konsumen. SKP dapat diberikan pemerintah ketika unit pengolahan ikan telah memiliki dokumen-dokumen GMP atau Good Manufacturing Practice atau cara pengolahan yang benar. Apa itu sertifikat PIRT? Cara mendapatkannya? Jadi PIRT itu adalah singkatan dari penyedia industri rumah tangga yang merupakan izin yang diberikan kepada produsen makanan rumah tangga untuk memastikan bahwa produk-produk mereka aman dan sesuai dengan standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan setempat. Untuk mendapatkan PIRT tersendiri, biasanya perlu mengajukan permohonan kepada otoritas kesehatan setempat di negara si produsen yang membuat usaha tersebut. Biasanya langkah-langkahnya meliputi pengisian formulir aplikasi, pembayaran biaya administrasi, pemeriksaan lokasi produksi, dan memastikan bahwa proses produksi si produsen memenuhi persyaratan keamanan pangan yang ditetapkan. Proses ini dapat bervariasi tergantung pada regulasi masing-masing negara. Sertifikasi halal, cara mendapatkannya? Baik, selanjutnya yaitu cara mendapatkan sertifikat halal di Indonesia telah diatur oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau yang disebut dengan BPJH. Sesuai Perundang-undangan Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, bisa dicek oleh teman-teman di website atau bisa cari di Google cara mendapatkan sertifikat halal. Kenapa harus mendapatkan sertifikat halal? Takutnya teman-teman ingin membuat suatu produk makanan itu wajib berlabelkan halal. Kenapa? Rata-rata negara Indonesia itu bermayoritas berpenduduk Islam. Saya akan memberikan satu contoh produk yang sudah berlabel halalnya. Nih, produk minuman fit. Nah, ini ada lambang halal dan di sampingnya itu SNI. Rata-rata produk makanan atau minuman yang sudah halalnya pasti berlabel SNI-nya. Jadi teman-teman gak perlu takut kalau tidak ada label SNI-nya kalau sudah ada label halalnya. Jadi bagus karena telah teruji oleh suatu lembaga yaitu yang disebut MUI yang membuat fatwa makanan atau minuman itu halal atau tidak. Sekian, terima kasih. Apa itu sertifikat HACCP? Cara mendapatkannya? HACCP atau singkatan dari Hazard Analysis and Critical Control Point adalah suatu alat yang digunakan untuk menilai tingkat bahaya, menduga perkiraan risiko, dan menempatkan ukuran yang tepat dalam pengawasan dengan menitik beratkan pada pencegahan dan pengendalian proses dari para pengujian produk akhir yang akan biasanya dilakukan dengan cara pengawasan tradisional. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat beberapa langkah yang perlu diikuti untuk mendapatkan sertifikat HACCP. 1. Analisis bahaya. 2. Penetapan titik kritis kontrol atau CCP. 3. Penetapan batas kritis. 4. Penetapan tindakan korektif. 5. Validasi. 6. Verifikasi. 7. Dokumentasi. Sertifikat HACCP dapat diperoleh setelah memenuhi persyaratan ini dan melalui proses verifikasi oleh lembaga sertifikat yang berwenang. ISO, GMP, apa itu? Cara mendapatkannya? International Organization for Standardization merupakan salah satu standar manajemen mutu yang bersifat umum, internasional, serta relevan untuk digunakan bagi seluruh organisasi. ISO 9001 menurut periode 2012 merupakan salah satu sistem yang efektif untuk meningkatkan daya saing perusahaan dan kepuasan pelanggan. Good Manufacturing Practice atau disebut dengan GMP adalah kaidah atau pedoman cara pengolahan makanan yang baik dan benar untuk menghasilkan makanan atau produk akhir yang aman, bermutu, dan sesuai dengan selera konsumen menurut Feby Livia 2021. Cara mendapatkan sertifikat GMP.
Yang ke-1, melakukan konsultasi pada lembaga resmi bersertifikat yang legal sebagai penyedia sertifikasi JMP. Yang kedua, memiliki pengetahuan dasar tentang aturan hukum, sektor kegiatan, dan melengkapi implementasi persyaratan umum. Yang ketiga, training kebersihan untuk seluruh bagian perusahaan. Yang keempat, perusahaan peninjauan dokumen sistem manajemen mutu ISO 9001. Yang kelima, melakukan peninjauan kondisi industri dengan persyaratan mendasar kebersihan dan sanitasi JMP. Yang keenam, meninjau produk-produk yang belum sesuai. Yang ketujuh, meninjau proses bisnis. Yang kedelapan, meninjau prosedur dan instruksi bisnis tertulis. Yang kesembilan, dokumen audit internal. Dan yang kesepuluh, praktik audit internal. Cara mendapatkan ISO 9001. Yang pertama, harus ada komitmen dari manajemen puncak. Yang kedua, membentuk komite pengarah dan atau koordinator ISO. Yang ketiga, mempelajari persyaratan-persyaratan standar dari sistem manajemen mutu ISO 9001. Yang keempat, melakukan penelitian terhadap semua anggota organisasi. Yang kelima, memulai peninjauan ulang manajemen. Yang keenam, identifikasi kebijakan mutu, prosedur-prosedur, dan instruksi-instruksi yang dibutuhkan dan dituangkan dalam dokumen-dokumen tertulis. Yang ketujuh, implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001. Yang kedelapan, memulai audit sistem manajemen mutu perusahaan. Yang kesembilan, memilih lembaga registrasi yang dapat dilihat. Dan yang 10, registrasi dengan mengimplementasikan sistem manajemen mutu. Hi guys, cheers. Ya, woo, woo, haba, woo, woo.